kembali lagi di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan bahas sistem pendinginan yang ada pada mobil. Dimulai dari apa aja sih bagian-bagian yang ada pada sistem pendinginan mobil, fungsinya apa saja, masalah apa yang sering terjadi, bagaimana cara mengatasinya, serta apa saja sih yang perlu kita cek sebelum kita melakukan perjalanan agar tidak terjadi kondisi mesin overheat saat kita berada dalam perjalanan. Cekidot. Oke, sekarang kita masuk ke apa aja sih bagian-bagian dari sistem pendinginan dan fungsinya. Yang pertama ini ada radiator. Nah, radiator ini terdiri dari upper tank, lower tank, radiator core, ada sirip-siripnya, ada reservoir tank, ada tutup radiator, dan ada sarang radiator juga. Yang pertama ini ada upper tank, ya upper tank di sini. Nah, upper tank ini fungsinya dia menampung coolant panas setelah pendinginan engine block. Nah, engine tarik dari sini ya jalurnya, sini menuju ke upper tank. Nah, dari upper tank ini masuk ke core radiator atau inti radiator. Nah, di core radiator ini apa namanya, proses pelepasan panas, proses pendinginan yang didinginkan oleh fan. Nah, di sini di core inti radiator ini ada siripnya. Nah, sirip ini fungsinya untuk penyebaran panas ya, penyebaran panas dari core radiator. Kemudian ada lower tank. Di lower tank radiator ini bagian bawah si radiator. Nah, di situ berkumpulnya coolant setelah pendinginan yang nanti akan masuk lagi melakukan pendinginan menuju ke engine block yang dibantu oleh water pump. Nah, kemudian ada di sini ada reservoir tank. Nah, reservoir tank ini di sini tertulis ya, apa namanya, kondisi fullnya hanya di setengah si reservoir tank ini. Kenapa? Karena salah satu fungsi reservoir tank ini dia menampung muayan panas dari si radiator. Ketika radiator over pressure atau over temperatur, dia akan lari ke reservoir tank. Nah, fungsi dari coolant yang ada di reservoir tank ini menstabilkan suhu si coolant radiator itu sendiri. Makanya kenapa nggak ditulis full, karena kalau misalkan kita isi full nanti bisa luber. Nah, dari mana sih apa namanya larinya si coolant ini? Nah, di sini dari si cap radiator ini ya, dari sini dia larinya nanti dari si coolant dari pendinginan si engine block. Oke. Cap ini juga penting, atau tutup radiator pun ini penting untuk diperhatikan ya. Di sini ada, di situ radiator ini ada spring atau pegas. Nah, fungsi pegas ini jadi dia nanti di saat suhu coolant atau suhu si pendinginan ini sudah berlebih, dia akan dorong, nanti dia akan ngedorong si spring ini, coolant akan lari ke reservoir tank. Nah, makanya kita penting juga untuk memperhatikan cap radiator ini ya. Kalau sampai rusak, dia bisa si coolant bisa terus lari ke reservoir tank, nanti coolant di dalam si radiator habis, atau bisa jadi si ini nggak mau ngebuka, spring ini nggak mau ngebuka, nanti coolant akan lari ke cari sisi terlemah dari si radiator, bisa menyebabkan bocor, bisa ke selang radiator ini, atau bahkan sampai ke rembes di upper tank, di bagian sealing si upper tank itu sendiri. Makanya kita harus sering juga ngecek si cap radiator ini ya, dan temperaturnya pun harus bukan temperatur, apa namanya, tekanan si pegas ini pun harus sesuai ininya, sesuai kapasitas, sesuai spek di si mobil itu sendiri. Karena untuk cap radiator ini pun beda-beda ya ininya, apa namanya, tekanan si pegasnya ini. Nah, itu untuk radiator. Nah, di sini ada fan ya. Fan radiator ini fungsinya untuk melakukan pendinginan si radiator, proses pendinginan si radiator pada inti si radiator itu. Fan mati bisa jadi masalah ke sistem pendinginan, karena tidak ada sistem pendinginan, nanti di engine block akan terbaca
suhu berlebih atau overheat. Nah, siapa sih yang ngebaca si suhu, kapan membaca suhu temperatur engine? Nah, di sini ada temperatur indikator ini. Nah, ini temperatur indikatornya fungsinya untuk membaca suhu yang ada, suhu si mesin. Dia akan nanti ngasih info kalau engine overheat nih. Oke. Nah, kemudian ada termostat di dalam sini. Nah, fungsi termostat ini untuk dia sebagai otak juga ya, sebagai otak si fan. Dia akan memerintahkan fan untuk bekerja. Nah, jadi termostat ini akan bekerja setelah mencapai suhu tertentu. Maksudnya suhu tertentu nanti di saat engine sudah mulai dibutuhkan pendinginan coolant, nah dia akan kebuka, modelnya kayak spring gitulah untuk termostat ini. Buka lari ke si upper tank. Nah, termostat pun akan memerintahkan fan untuk bekerja. Kenapa di awal kita start mesin itu fan nggak nyala? Karena si engine masih belum membutuhkan proses pendinginan. Nah, kadang termostat ini bisa jadi satu masalah. Dia kalau termostatnya rusak, dia jadi nggak akan memerintahkan si fan untuk hidup. Bisa jadi overheat nanti si mesin. Nah, di sini ada water pump. Water pump ini fungsinya untuk mensirkulasikan coolant. Ini dia satu ini sama driven belt. Apabila si water pump bermasalah atau sampai nggak jalan, nanti coolant nggak ada yang sirkulasiin, jadi itu bisa jadi salah satu masalah overheat yang terjadi pada mesin. Nah, saat engine start, otomatis pompa tuh udah muter nih, udah butuhkan sirkulasi. Nah, tapi karena temperatur masih dingin, termostat belum buka, dia larinya kemana? Nah, si coolant nanti larinya ke bypass ini. Ini nih, bypass ini. Dia lari ke bypass itu, jadi dia tetap sirkulasi, tapi tidak melalui proses pendinginan. Nah, setelah termostat membuka, baru bypass nutup, dia baru lari ke radiator untuk dilakukan proses pendinginan. Satu lagi yaitu radiator bocor atau mampet. Nah, kalau radiator bocor nanti dia kelihatan nih dari si core ini, dia keluar coolant-nya keluar lah, kelihatan lah kalau dia bocor. Nah, kalau udah bocor gitu, dua pilihan, mau dibawa ke bengkel radiator untuk di patri lah ya istilahnya, atau dibawa ke bengkel untuk diganti radiatornya. Dan kalau radiator mampet itu jadi si radiator dari nggak optimal cooling yang pendinginannya. Nah, kita bisa bawa ke bengkel radiator untuk digorok, untuk di cleaning. Yang pertama kita cek ketersediaan coolant. Coolant di radiator ada nggak sih? Kita bisa lihat di sini. Oh, berarti ada ya. Kemudian tutup radiator juga dicek, spring ini berfungsi atau enggak. Terus kondisi coolant di si reservoir tank, posisinya di full atau enggak, pas atau enggak. Terus kemudian fan jalan atau enggak. Nah, di awal start kan pasti fan gak jalan nih. Gimana sih kita pengen tahu fan jalan atau enggak? Langsung aja di awal start kita nyalakan AC, dia fan pasti muter, karena fan ini juga untuk mendinginkan kondenser AC. Oke, selanjutnya cek juga di bagian si selang radiator ini, pastikan tidak ada leak ya, tidak ada bocor, tidak ada coolant yang keluar dari sisi selang radiator itu sendiri. Oke, pengecekan. Sekarang saat kondisi overheat, apa aja sih yang perlu kita cek, kita lakukan? Pastikan kalau saat overheat jangan paksakan mobil melaju atau jalan ya, karena itu bisa nyebabin nanti blok mesin bisa melenting. Nah, itu biayanya cukup besar juga ya. Nah, dan jangan sekali-sekali kita membuka tutup radiator ini saat mesin dalam keadaan panas, karena itu bisa nyembur dan sangat bahaya ya. Setelah
mesin dirasa cukup dingin, kita boleh ngebuka tutup radiator dan kita cek ketersediaan coolant di dalam si radiator gimana ya, ada atau enggak. Nah kalau misalkan di perjalanan kita nggak bawa coolant gimana, boleh isi pakai air mineral. Cuman nanti setelah kondisi aman atau kita sudah sampai rumah, kita kuras lagi, kita isi pakai coolant lagi. Kenapa? Karena di si coolant ini sudah tercampur chemical atau kimia-kimia yang fungsinya untuk menaikkan si titik didih dari si air dan menurunkan titik beku, serta ada anti corrosion juga ya, anti karat juga, biar tidak terjadi karat di dalam si engine block maupun di dalam si radiator itu sendiri. Nah setelah misalkan dicek, oke coolant sudah terisi, sekarang kita cek juga nih apa sih penyebabnya. Cek di apakah ada kebocoran atau tutup radiatornya bermasalah. Kita cek dari si hose ini, terus dari sisi upper tank ada rembesan radiator atau rembesan coolant atau enggak. Terus cek juga si reservoir tank kondisinya terisi masih ada atau enggak gitu. Nah terus dicek juga kondisi fan nyala atau enggak ya pas kondisi over itu karena kalau fan gak nyala ya mungkin itu jadi penyebab kenapa si indikator overheat nyala. Pokoknya intinya jangan saat kondisi overheat jangan sekali-sekali maksain lah gitu, jangan paksain jalan karena sayang ya, karena kalau misalkan dipaksain nanti kita bakal keluar biaya yang lebih besar lagi untuk repairnya gitu, untuk maintenance-nya, untuk benerinnya gitu. Nah setelah kita ngecek semuanya ternyata coolant ada, cap radiator atau tutup radiator masih normal, masih berfungsi, fan jalan, di reservoir tank masih ada, terus kita cek nggak ada kebocoran nih. Nah itu bisa jadi dari termostat atau dari si water pump itu sendiri. Nah kalau udah kayak gitu mending udah gak usah paksain buat jalan, mending kalau misalkan masih bisa setelah dingin kita jalan sebentar aja, kalau muncul indikator panas berhenti dulu sampai kita bisa nemuin bengkel yang bisa repair si water pump atau si termostat itu sendiri. Nah mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalkan teman-teman merasa penjelasan satu pengecekan sini masih ada yang kurang, bisa komentar di bawah ya, kita saling berikan ilmu aja ya. Mungkin ada yang saya nggak tahu atau teman-teman lebih tahu, bisa komentar di bawah, kita saling sharing aja. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.